يا حبيبي يا محمد إلى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وجميع أصحابه والكرام وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمهندسين والغرب والمبشرين والسادة بالمحققين وإلى روح جميع الأولياء كالمشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى روح الإمام ابن حسن الأشعري وإمام أبو منصور الماتريدي وإلى روح الإمام بغدادي وإلى روح الإمام السنوسي وإلى روح الإمام مجد الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلواتي والشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد الرشد بن عبد الله كرم البنجري والشيخ حامد البنجري والشيخ محمد بن عمر البدري والشيخ زيد السنبوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري والشيخ محمد ثروت عبد الباقي البنجري زمان قرية البنجري والشيخ محمد سني البنجري والشيخ محمد المنجر صالح محمود البنجري والشيخ زكريا البنجري والشيخ إسماعيل البنجري والشيخ محمد نافس البنجري والشيخ محمد والشيخ عبد الحميد البنجري والشيخ عبد الرحمن البنجري والشيخ علي عين البنجري والشيخ زين العين البنجري والشيخ كشف الأنوار البنجري والشيخ عبد الرحمن الصديق البنجري والشيخ محمد زيد بن عبد الغني البنجري جميع شيخنا ومعلمنا واستاذنا ومدرسنا الفاتحة. الحمد لله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'aziz al-'alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu 'abadal abidin wa da'al dahirin. Radiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in. Radina billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min fadlika innahu la yughfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka rahmat nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan limpah selalu kepada junjungan kita Maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah pada malam hari ini sambil menunggu tibanya waktu salat fardu Isya, kita isi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Musannif menyebutkan izlam lam tajib lahu ta'ala hadhihi sifatu lakana muhtajan ilal muhdisi ambil mahalli aw mayyadba'u anhun naqais. Dari karena jikalau tiada wajib bagi Allah Ta'ala segala sifat ini, niscaya adalah berkehendak kepada yang membaharukan dia atau kepada zat tempat berdiri atau kepada orang yang menolakkan daripadanya akan segala kekurangan, tetapi berkehendak ia kepada yang demikian batal karena menafikan oleh yang demikian itu akan sifat istighna. Jadi sifat istighna yang disebut maha kaya Allah Ta'ala, namun sidit ini kada sifat yang ini adalah niscaya sidit berkehendak kepada yang membaharukan sidit atau kepada zat tempat berdiri atau kepada orang yang menolakkan daripadanya akan segala kekurangan. Nampak kehendak yang demikian ini batal. Kenapa batalnya? Karena menafikan oleh yang demikian atas istighna maha kaya Allah. Wa yukhadhu minhu tanazzuhu ta'ala anil aghradi bi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazima intiqaluhu ila ma yuhasilu baradahu. Diambil daripadanya, yakni istighna itu maha suci Allah Ta'ala daripada segala gharat. Gharat ini yakni maksud pada pekerjaannya dan segala hukumnya. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala maksud pada pekerjaannya dan segala hukumnya. Dan jika tiada maha suci daripada segala yang demikian itu, niscaya lazim berkehendak ia kepada barang yang menyampaikan maksudnya. Tetapi berkehendak Allah Ta'ala kepada yang menyampaikan maksudnya itu batal. Jadi gharat di sini adalah makna gharat ini ya. Itu maknanya maksud pada pekerjaan sidin dan hukum sidin. Maka berkehendak Allah Ta'ala kepada yang menyampaikan ini, menyampaikan maksudnya ini batal. Kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyu an kulli ma siwa. Bagaimana bisa kayak apa, betapa kiranya sah berkehendak Allah Ta'ala kepada menyampaikan maksudnya, padahal Tuhan Jalla wa Azza yang kaya daripada tiap-tiap barang lainnya.
yakni tiada sah Allah Ta'ala berkehendak ia kepada barang yang lainnya, karena ialah Tuhan, karena sidik Tuhan bahwa anak orang lain. Nah, Tuhan nam telah istighna nam maha kaya daripada barang nam lainnya. Wa yukhadhu minhu ayatan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mungkinat wa la tarkuhu. Dan diambil daripadanya pula bahwasanya ia tiada wajib atas Allah Ta'ala memperbuat akan suatu daripada segala mungkin, dan tiada pula wajib meninggalkan dia. Nah, memperbuat sesuatu segala mungkin dan tiada pula wajib meninggalkan dia. Maka diisyaratkan oleh musannif perkataan yang tersebut itu kepada simpulan iman yang wajib kita ketahui akan dia, yaitu keadaan Allah Ta'ala harus menjadikan akan yang mungkin, tiada wajib dipahamkan yang demikian itu daripada istighnahu an kulli ma siwa. Izla wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kasawabi masalan lakana zalla wa azza muqtabiran ila dhalika syai' liyatakamala bihi waradu. Dari karena jika wajib atas Allah Ta'ala suatu daripadanya pada akal seperti pahala seumpamanya, niscaya Azza wa Azza Allah Ta'ala berkehendak kepada yang demikian suatu supaya sempurna dengan dia. Maksudnya, tetapi berkehendak Allah Ta'ala kepada yang demikian, nah, berkehendak yang kayak ini, nah, itu batal ada sah, karena inya Tuhan yang bersifat dengan istighnaan kulli masiwa, maha kaya dari tiap-tiap selain padanya. Makanya talah tiada wajib atasnya membuat suatu daripada segala yang mungkin. Kada wajib sih dia membuat sesuatu daripada segala mungkin, maka hanyalah harus saja dalam sini. Idza yajibu bi haqqihi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu. Karena tiada wajib pada hak Allah Ta'ala melainkan barang yang ada ia kesempurnaannya baginya. Kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwa. Betapa kiranya berkehendak Allah Ta'ala kepada suatu padahal ia Tuhan Jalla wa Azza yang kaya daripada tiap-tiap barang lainnya, yakni tiada menerima akal sekali-kali. Akal kita ini kenapa menerima sekali-kali? Nah, berkehendak Allah Ta'ala kepada suatu, Allah Ta'ala itu berkehendak lawan suatu itu ada diterima sekali-kali oleh akal kita. Akal kita sekali-kali kada menerima Allah Ta'ala itu berkehendak akan suatu, karena si Tuhan yang kaya. Nah, Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang lainnya. Wa amma ibtiqalu kulli ma'adawi ilahi zalla wa azza fa huwa yujibu lahu ta'ala al-hayata wa umumul qudrati wal iradah wal ilm. Dan adapun berkehendak tiap-tiap barang lainnya kepada Allah Jalla wa Azza, maka yaitu mewajibkan baginya Allah Ta'ala bersifat hayat dan umum ta'alluq qudratnya dan iradatnya. Amun inya tulah nang lain
itu bakal hendak amma ibtiqaru kulli ma'adahu ilai itulah amun inya toh sidin toh. Nah bakal hendak tiap-tiap barang lainnya daripada sidin lawan sidin, artinya sesuatu lain pada sidin itu bakal hendak lawan sidin berataan. Nah itu ngarannya ibtiqar. Nah lawan Allah nih, maka yang itu mewajibkan bagi Allah Ta'ala bersifat hayat. Nah bersifat hayat dan umum ta'alluq qudratnya dan iradatnya dan ilmunya, maka tersebut itu berbetulan dengan katanya pada barang yang telah terdahulu. Wa amma istighna'u ta'ala, nah maha kaya Allah Ta'ala, maka apabila mewajibkan baginya ibtiqar segala lainnya kepadanya itu akan segala sifat yang tersebut itu, mewajibkan pula akan segala lazimnya, yaitu kaunuhu hayyan qadiran muridan aliman. Dan mustahil pula segala lawanannya itu mustahil pula. Izlawin tafa syai'un minha lama amkana ayyujada syai'un minal hawadisi fala yabtaqiru ilaihi syai'un. Dari karena jikalau nabi suatu daripadanya, niscaya tiada boleh bahwa diperoleh suatu daripada segala yang baru ini, maka tiada berkehendak kepadanya oleh suatu dari karena jika nabi hayat, niscaya nabi segala sifat yang lainnya. Maka apabila nabi segala sifat yang lainnya lazim lemah, dari karena jika nabi ilmu, munnya nabi itu ilmu tiada telah. Nah, ilmu niscaya lazim nabi kudrat iradah. Maka apabila nabi kudrat iradah, niscaya lazim lemah. Maka apabila lemah, niscaya tiada diperoleh suatu daripada makhluk. Namun itu pada makhluk menyasidin lemah. Nah kadada kudrah, kadada iradah. Nah lemah jadinya pula, kadada kuasa dan kadada kata lemah. Namun inya lemah, kadada dalam suatu daripada makhluk ini. Nah kaifa wa huwa alladhi yaqtaqiru ilaihi kullu ma siwa. Artinya kayak apa bisa disambat kayak ini? Nah kayak apa kiranya begitu, padahal ialah Tuhan yang berkehendak kepadanya tiap-tiap barang lainnya, yakni tiada sah perkataan dengan tiada berkehendak oleh tiap-tiap suatu kepada Allah Ta'ala, karena telah tiap-tiap dengan dalil bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan yang tiada terkaya yang lainnya daripadanya, hanya segala tiap-tiap yang lainnya berkehendak kepadanya. Nah kemudian ujar sini wa yujibu lahu ta'ala aidan al-wahdaniyah, dan wajibkan pula bagi Allah Ta'ala akan wahdaniyah, yakni mewajibkannya oleh ibtiqar. Nah ibtiqar kullu ma siwa ilaihi. Nah itu bagi Allah Ta'ala akan asa. Kenapa? Izlau kana ma'rusanin fil uluhiyah lama ibtaqara ilaihi syai'un liluzumi ajzihi ma hina izin. Dari karena jikalau ada sertanya yang menduakan pada ketuhanan, niscaya tiada berkehendak kepadanya oleh suatu, karena lazimlah keduanya tatkala itu. Yakni jikalau ada serta Allah Ta'ala suatu yang mencukupakan dua bilangan baginya pada ketuhanan, niscaya lazim lemah keduanya tatkala itu. Dari karena bahwasanya tiada sunyi, nah imma ia muafakat keduanya atau ikhtilaf keduanya, maka lazim lemah keduanya atas tiap-tiap satu daripada dua takdir itu.
Dari karena jikalau kita takdirkan muafakat keduanya, niscaya lazim berhimpun dua enam berbekas pada bekas enam satu. Jika ada keduanya, maka akan dia sama-sama pada waktu enam satu dan lazim tahsilul hasil. Ya kayak itu kalau kan, amun inya sama-sama puasa itulah, sama-sama puasa, lalu inya menciptakan sesuatu. Sama-sama ia menciptakan sesuatu, maka terjadilah dua kekuasaan. Nah, terjadilah dua kemampuan. Nah, ini disebut tahsilul hasil. Nah, jika ada keduanya membekaskan dengan ada yang terdahulu dan terkemudian, dan jikalau kita takdirkan bersalahan keduanya, niscaya lazim berhimpun dua enam berlawanan. Jika leluasa kehendak keduanya, dan jika leluasa kehendak seorang daripada keduanya, tiada lainnya adalah tiada leluasa kehendaknya itu lemah, maka adalah leluasa kehendaknya pula lemah, karena sudah tersimpul bersamaan pada keduanya. Makanya telah lemah keduanya serta barang yang telah tersebut dahulunya. Kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Betapa sah dan demikian pada dia Tuhan yang berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lainnya, yakni tiada sah bahwa ada serta Allah Ta'ala itu yang menduakan dia pada ketuhanan, karena ia Tuhan yang berkehendak kepadanya tiap-tiap yang lain. Wa yukhadu minhu aidan wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya dibaca dulu. Jadi mulai dari awal tadi, bahwasanya menceritakan Imam Sanusi di dalam kajian istighna dan ibtiqar ini lah. Minuman dulu, makan badai yang ada, maka ada bajunya aja kita bisa. Allahumma sholli ala ulak-ulak di sini aja dulu lah, karena kajiannya ini dulu. Sudah istighna ibtiqar. Istighna ibtiqar. Semalam disabdakan istighna. Pertama wujud, dua kidam, tiga baqa, empat mukhalafatuhu lil hawadis, ia ngomong binafsi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini semalam empat sifat ini marahnya salbiyah, masuk di sifat salbiyah. Wujud ini sifat nafsiyah. Kemudian sama bahasa kalam. Nah, tiga sifat ini marahnya sifat ma'ani. Kaumu qadiran, kaumu muridan,
kelahiran 9, kaum muridan 10, kaum aliman 11. Nah ini semalam yang 3 ini namanya sifat maknawiyah. Nah jadi maknawiyahnya 3, ma'aninya 3, salbiyahnya 4, nah nafsiyahnya 1, jumlahnya 11. Nah ibtikarnya ini tadi, nah, pertama dari sifat salbiyah sebuting 1, wahdaniyah. Nah itu karena sifat salbiyah 5, kita bapak mukhalafah al hawadis yang binafsi. Wahdaniyah ini sifat salbiyah. Nah ini salbiyah. Kemudian yang sisanya berarti ini salbiyah 5 aja. Ma'ani 7, berarti sisa 4 sama basar alam. Berarti sisanya 2, angka 2. Angka 2 ngarannya 2 nih. Sifat kudrat sama. Nah kudrat 3-nya irada, 4-nya ilmu, 5-nya hayat. Nah 6-nya kaunuhu, ini salah. Nah ini nomor. Jadi nomor 9 kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu muridan. Nah ini kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Nah 7, 8, 9. Nah jadi kudrat iradah ilmu hayat ini sifat ma'ani. 4 sifatnya, maknawiyahnya 4 juga. Jadi jumlahnya 9. 9 lawan 11 jumlahnya 20. Nah tadi wahdaniyah nih. Ini kan amun sidin ini dihajati, jelasnya sidin bersifat hayat. Hayat ini untuk adanya hayat ini, nah ini bisa berdiri kudrat, bisa berdiri iradat, bisa berdiri ilmu. Itu kalau hayat ada, nah punya hayat ada tuh kudrat, iradat, ilmu. Amun inya hayat ada tuh kadiran muridan aliman. Jadi makna biahnya nih, ini kan mulazam ngarannya, mulazamah balajiman lah, balajiman. Jadi amun siapa nama niadakan sifat maknawiyah bagi Allah, itu hukumnya kufur. Nah
Karena ini anggapan ini hendaknya, ini anggapan kan, anggapan ini hendaknya di keyakinan, di hati, keyakinan. Jadi sifat maknawiyah ini hendaknya di hati, di keyakinan. Jadi maujud bizihin, di hati maujud, nah bil kharis kada maujud, di luar kada ada, karena anggapannya hendaknya di hati. Keadaannya Allah nambah kuasa, keadaannya Allah nambah kehendak, keadaannya Allah nambah mengetahui, keadaannya Allah nambah hidup. Nah maha hidup, nah Tuhan Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah mengetahui, Allah hayat hidup. Nah ini sifat. Nah maujud bizihin, maujud bil kharis, di keyakinan ada dua, di hati, di luar pun nampak juga, nyata juga. Kudrat Tuhan, tagambar kudrat Tuhan, tagambar iradat Tuhan, tagambar ilmu Tuhan, ayat Tuhan. Nah, ini kelihatan semua. Lalu disebut ma'ani, ini mawujud bil, nah bil kharis, mawujud bil zihin, di hati wujud dua, di zihin wujud dua. Ini khilafiyahkan ulama, karena kita bicarakan khilafiyah. Ada yang mengatakan, nah kalau sudah disebut kehadiran berarti sifat kudrat itu sudah berdiri di diri zat tadi. Kalau disebut hal keadaannya nambah kuasa, tentu sifat kuasa itu sudah berdiri di dirinya, ya kan? Ya kan? Itu misalnya tadi Pak Haji Subur nih disebut nambah kuasa aja Haji Subur ya. Berarti kalau disebut Haji Subur nambah kuasa, maka sifat kuasa itu sudah ada di diri Sidin. Secara otomatis sudah kawat kita pahami dan secara kita yakini bahwasanya sifat kuasa itu sudah ada di diri Pak Subur. Maka kaunuhu, keadaannya Pak Subur qadiran, nambah kuasa. Kalau keadaannya Pak Subur nambah kuasa, maka sifat kuasa itu sudah berdiri, sudah ada di diri Sidin, dan berdiri di diri Pak Subur. Maka Pak Subur disebut yang berkuasa. Jadi anggapan Pak Subur nambah kuasa tentu sudah berdiri sifat kuasa di diri Sidin. Ini khilafiyah bicara ulama. Kita tadi hajinya masih istighna intikal. Nah, maha kaya Sidin. Sidin ini maha kaya, lalu Sidin bersifat wujud. Nah, ini nafsiyah diri Sidin. Hal wajib bagi zat selama zat itu ada bukan dikarenakan suatu karena, atau bukan disebabkan suatu sebab, bukan diilatkan sebuah ilat. Jadi wujud, karena keberadaan Tuhan itu dapat dikenali kalau ini sifat wujud. Nah lalu kidam, nah jelaslah Sidin maha kaya. Maha kaya itu kan kada berhajat lawan yang lain, karena Sidin bersifat kidam. Kidam itu bahasa kita adanya kada permulaan. Nah adanya Tuhan itu kada diawali oleh tiada. Lain kayak kita didahului oleh tidak ada. Kita ini asalnya tidak ada, kemudian ada. Itu kita makhluk barataan ini ngarannya alam. Ini kira alam. Alam itu mutagayyi, alam itu berubah-ubah. Lah, maka kalau kita sedikit ngaji masalah takdir, takdir Tuhan itu, nah takdir Tuhan itu ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Kalau mu'allaq ini ngarannya muhaddas, baru. Nah, baru. Nah, kenapa?
Kenapa? Karena ini tertulis. Nah, tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, ngaran tertulis. Nah, ngaran tertulis nih. Nah, loh ini makhluk. Loh. Nah, ini lembaran nih ngarannya nih. Ini makhluk. Kalampak pena makhluk juga. Nah, kalau kalam ini makhluk, lembaran ini pun makhluk, maka apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz ini makhluk juga. Bila ngaran makhluk, ngarannya baharu. Artinya takdir namu Allah ini bisa berubah karena ia muhaddas baru. Maka bisa saja lah takdir namu Allah ini berubah karena doa. Nah, karena ini baru. Arti baharu itu baru berubah, bisa jadi, bisa ada. Ini karena kalau mubram ini namanya ajali. Nah, ajali ini kada jenang tahu, malaikat kada tahu, para nabi kada tahu, nang tahu Allah aja. Sidin pangan tahu, maka ini kada akan berubah karena fil azal dalam pengetahuan Allah. Nah, sampai buka bima sabaqallah fi Lauhil Mahfuz. Kalau sudah Lauhil Mahfuz itu bisa aja berubah. Anak ini ngarannya si Muhammad Hanafi. Nah, misalnya, nah Muhammad Hanafi ini fi Lauhil Mahfuz misalnya Muhammad Hanafi bisa aja berubah. Udah gana-gana kenanya berganti ngaran sama itu bima sabaqallah Muhammad, nah Muhammad Untung misalnya. Ya, memang takdir nang mu'allaq ini bisa berubah. Tapi kalau nang mubram itu ajali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jangan tahunya. Nah jadi tadi kita bakal mukhatabah dengan ngaran kita kada babamulaan wujudnya Tuhan kada babamulaan, maka sidin istighna maha kaya. Wujud sidin bapa nah abadi, kada bapang ujung, kada berhabisan, kada ada akhirnya. Nah, sesuai kalau sidin istighna maha kaya, amun inya ada bapang ujung, nah maka sidin berhajat kepada nang mengakalkan sidin, membakakan sidin, membahajat lawan membakakan sidin, mengakalkan sidin itu mustahil, itu batal lawan Tuhan. Nah, karena sidin bersifat baka, istighna sidin maha kaya. Lalu mukhalafatuhu lil hawadis ya menyalahi bagi nang baharu. Karena sidin kada sama dengan makhluknya, kada sama dengan yang baru. Nah, karena sidin Tuhan istighna, sidin maha kaya. Qiyamuhu bi nafsi, sidin ada sendirinya, berdiri dengan dirinya sendiri. Kada bahajat dengan sesuatu untuk mendirikan dirinya. Maka cocok sidin disebut istighna maha kaya. Nah, kemudian sidin sama basar kalam, mendengar, melihat, berfirman, ini maha kaya nih. Nah, melihat, mendengar, berfirman ini maha kaya, berkalam, berkata nih. Keadaannya nang maha mendengar, keadaannya nang maha melihat, keadaannya nang maha, nah, nang maha mutakallim nih, ini mutakallim. Nah, mutakalliman, nang maha berfirman. Nah, inilah istighnanya Allah. Istighnanya Tuhan, maha kayanya Tuhan. Nah, iftiqarnya ya ini pembagian sifatnya ya tadi istighna iftiqar. Nah, ini terpecah dan terdiri dari 4 sifat tadi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah.
Namun di istighna ada sifat nafsiyah, di iftiqar kan ada sifat nafsiyah. Itu aja bedanya. Sifat nafsiyah seoting aja, satu aja wujud, maka sifat wujud ini di istighna, di maha kaya. Nah iftiqar dihajati Tuhan yang bersifat istighna ini. Nah lalu kita berhajat kepada Tuhan yang bersifat wahdaniyah esa, dihajati oleh makhluk, dihajati oleh selain daripadanya. Artinya selain pada Allah itu makhluk. Makhluk inilah yang berhajat lawan sidin yang bersifat istighna Allah nih. Nah lalu iftiqar, kenapa sidin ini dihajati? Nah karena sidin wahdaniyah. Kita tidak akan berhajat kepada Tuhan yang dua, apalagi tiga. Kita berhajat kepada Tuhan yang esa, satu. Tadi kan kalau kekuasaan itu Tuhan itu dua dan kekuasaannya itu bisa terwujud sama, maka itu menjadikan tasalsul tahsilul hasil. Artinya tasalsul jadi kita tak buta dua kekuasaan itu. Ini bisa mengelahi Tuhan. Nah, Tuhan atas, Tuhan bawah. Misalnya, Tuhan atas sedang menghujanakan, Tuhan bawah hendak mengaringakan misalnya. Nah, lalu terjadi daur. Nah, ini sederhana nama di kita. Jadi, iftiqar dihajati oleh hamba itu Tuhan yang wahdaniyah, yang bersifat asal. Tuhan yang dihajati oleh makhluk itu Tuhan yang bersifat kudrat, yang bersifat iradat, yang bersifat ilmu, yang bersifat hayat, yang bersifat kaunuhu qadiran, muridan aliman hayat. Ini yang dihajati oleh hamba, ini dihajati oleh makhluk. Tuhan yang bersifat ini yang dihajati. Nah, jangan berhajat lawan Tuhan yang lain bersifat yang ini. Jadi bila hendak berhajat lawan Tuhan yang bersifat 9 ini nah. Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayat. Ini yang dihajati, jangan berhajat lawan lain. Nah dihajati ini katanya sedikit bersifat ini, lalu dihajati. Bahajatnya kemana? Karena Tuhan bersifat istighna. Tuhan yang maha kaya. Jadi mungkin kita berhajat sebayang hajat, jangan kada tahun yang ini nah. Munnya kada tahun ini ya mandul hajat itu aja. Nah hajat itu mandul karena kada ma'rifat dengan sifat yang 9 ini. Sifat 9 ini mesti kita ma'rifahi agar hajat kita itu sesuai tujuan pas lawan maksud yang dituju. Tuhan yang bersifat wahdaniyah, Tuhan yang bersifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, qadirun, muridun, alimun, hayyun. Ini yang dihajati ini nah. Apalagi kita ini sudah yang kita pasrahkan segala urusan ini kepada Tuhan yang berkuasa, ya kan? Tuhan yang pakahandak dia, kita ni manut dia apa yang dihandak di sini, ya kita mohon daya lawan sini. Sini mendengar aja apa yang kita pinta, dengar kada Tuhan? Yang kita pinta nih, dengar kada? Tahu kalau Tuhan, mengetahui Tuhan apa yang kita pinta. Ini maha kaya yang kita hajat ini Tuhan yang ini. Nah kalau kita berdoa Tuhan maha mendengar, yang bersifat mendengar ini. Jadi ketika kita mengatakan arah hajatan kita, ini mengerti kita ini. Iftiqarna. Nah lalu lawan kita hujanna, tu ampun Tuhan, tu ampun kita. Mana ampun kita? Kita lalawanan dari sifat yang ini. Kalau Tuhan kuasa berarti kita adalah lemah. Nah ini sifat kita. Kalau Tuhan berkehendak berarti kita dipaksa. Kalau dia bisa kehendak kita ini dipaksa di sini. Terserah sini. Nah kalau Tuhan mengetahui kita yang bodoh, kita yang jahil. Kalau Tuhan kita hayat berarti kita yang mati. Kalau Tuhan keadaannya yang berkuasa berarti keadaan kita yang lemah. Kita ini yang lemah. Kalau Tuhan keadaannya yang berkehendak maka keadaan kita yang dipaksa. Jangan berpadah kita kada dipaksa.
dipaksa tuh ya kita, keadaan kita ini. Nah kalau Tuhan nang keadaannya nang mengetahui, berarti kita keadaan kita yang tidak mengetahui. Kalau Tuhan keadaan yang maha hidup, berarti keadaan kita yang maha mati. Nah mati itu kita. Nah ketika kita memposisikan diri kita sebagai ini, maka apa yang diminta diijabah oleh Allah. Nah salah tuh kayak ini, kenapa yang diminta kita tuh kada diijabah oleh Allah? Sebabnya seperti Tuhan berkuasa, kita berisi kuasa juga tak dua, pahamlah. Maka nyatakan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, la haula wala quwata kita lawan Allah. Mestinya seperti itu. Jangan membawa Tuhan berkuasa, aku ada juga kuasa. Tuhan berkehendak, aku ada juga kehendak. Jangan tinggalkan itu. Nah kada berkehendak itu kita. Kita ada misi kehendak, nang misi kehendak sidin. Nang mahendakakan pun sidin juga, karena nang mahendakakan muridan ini kaum muridan ini sifat sidin. Maka sifat sidin itu sidin nyatakan di hati kita. Tahu dinyatakan. Tuhan menggambarkan sifat kehendak sidin itu di hati kita, maka kita ini dihendakkan oleh sidin. Hendak apa? Hendak berpinta, hendak bermakan, hendak bergegawi. Itu sidin menyatakan sifat nang berkehendak itu sidin aku nyatakan di hatimu, di dirimu. Maka ketika nyata kehendaknya itu nah sudah dinyatakannya, maka jadi amun kita nang berkehendak ya ada jadi, karena kita ada keinginan. Nah disinilah akal yang dapat mengenali Tuhan. Nah kalau otak ada kawan. Nah kalau mengenali Tuhan itu akal. Akal itu di mana letaknya? Di hati. Nurun yaghzifu fi qulubil mu'minin. Nur nah Allah ada di hati orang beriman. Itulah yang disebut daripada kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diulang-ulang agar tujuannya kita lebih merasapi tentang keberadaan kita, keadaan kita ini siapa. Nah jangan lagi berpiragah bisa, berpiragah kawa, berpiragah itu mudahan dihilangkan piragah itu dalam hati kita. Nah kita merasakan pertolongan Allah, kita merasakan kehendak Allah, kita merasakan aturan Allah, fa'alun lima yurid. Allah memperbuat apa yang Allah hendaki. Kalau kita ini diperbuat apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah kehendaki, kita ini diperbuatkan sidin. Nah jadi kita ini digawiakan sidin, kita ini dihidupkan sidin, kita ini dilihatkan sidin, kita ini didamarakan sidin, kita ini dipandirakan sidin, kita ini ditahwakan sidin, samuaan sidin. Maka dan disuruh hati ini jangan lupa lawan sidin, jangan kada ingat lawan 7 sifat sidin ini. Nang sidin nyatakan, nang sidin nampak akan, nang sidin gambarakan lawan di kita. Ini nang disyukuri ya Allah. Terima kasih biar mengawakan ulun. Itu ya Allah, terima kasih biar menjaga akan ulun. Terima kasih ya Allah biar mendengarkan ulun. Terima kasih ya Allah biar melihatakan ulun. Terima kasih ya Allah biar manahwakan ulun. Terima kasih ya Allah biar menghidupakan ulun. Terima kasih ya Allah biar mengawakan ulun. Terima kasih ya Allah biar menghendakakan ulun. Terima kasih ya Allah biar mengenalkan ulun. Samuaan kita yang disuruh terima kasih, syukur dan sabar. Ya Allah beri kesabaran. Arti beri itu andaki kemampuan lawan ulun, anda kakak nampak kakak kudrah biar lawan ulun dalam menerima ujian dan bala dari biar. Kadenya nama gerutu Tuhan, karena papian anda kina kaini nang Tuhan. Aku sudah tahu kadar ikam itu tahu aku. Nah makanya ketua anda kina ini
Nah, ku ada kinaka ini dan ikam pun ku ada kinaka ini ku tulungi jua dalam menyandang nang ini. Kita tuh digaringakan Tuhan tuh ditulungi Tuhan aja tuh untuk menyandang garing nang ini nih. Dan kita sebagai kepala misalnya tuh Tuhan tulungi jua kita nih menyandang sakit kepala tadi. Jadi Tuhan aku tuh tahu benar kadar kemampuan nikah. Kadar kemampuan nikah tuh aku tahu benar aku hendak menambah pundi-pundi pahala lawan nikah. Aku hendak beri pahala banyak lawan nikah. Nah, aku hendak memberi pahala sabar lawan nikah. Oh, hamba-Ku ya Tuhan. Ku ada ikam garing, ku ada ikam sakit, ku ada ikam pusat, ku ada ikam macam-macam diadeki Tuhan. Nah, keadaan nak ada menyenangkan, tapi Tuhan nulungi dua lawan di kita untuk menjalani nang itu. Jadi kada ada iktiraf dalam hidup ini kada ada. Mengurangkan lawan Tuhan, mengenal sifat Tuhan itu menghasilkan faidah di dalam diri kita, menguatkan keyakinan dan keimanan kita, dan tidak ada iktiraf, tidak ada dongkol, kada ada kecewa, kada ada sakit hati dengan apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan ini. Jadi kesimpulannya apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala itu memang ditetapkan oleh Allah atas kehendaknya juga dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat dalam kita berataan dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf zahir batin dunia. Ya Rabbal Alamin.